Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Arif Ramadan dengan NIM 240404502030. Saya seorang mahasiswa bimbingan dan konseling kelas E. Berdirinya saya di sini ingin menuntaskan tugas UAS mata kuliah sosial antropologi. Selama menjalani kuliah, saya semakin sadar bahwa pendidikan itu bukan cuma soal masuk sekolah, belajar, lalu lulus, tapi lebih dari itu. Pendidikan adalah proses sosial yang membentuk siapa kita hari ini. Dalam mata kuliah sosial antropologi pendidikan, saya belajar bahwa pendidikan dan masyarakat itu saling terkait erat. Dan lewat video ini, saya ingin berbagi pemahaman saya, sekaligus mengaitkannya dengan pengalaman saya sendiri. Di bab pertama, materinya yaitu pendidikan dan masyarakat. Hubungannya dengan kehidupan saya. Sejak kecil, saya tumbuh di lingkungan yang sederhana. Banyak anak-anak di sekitar saya yang semangat sekolah, tapi tidak sedikit juga yang putus di tengah jalan karena faktor ekonomi. Dari sini saya paham, masyarakat membentuk pola pikir tentang pendidikan. Kalau masyarakatnya peduli, pendidikan anak-anaknya cenderung semangat sekolah. Tapi kalau tidak, sekolah biasa dianggap beban. Pendidikan bukan berdiri sendiri, ia dipengaruhi nilai, budaya, dan kondisi sosial masyarakat. Di bab kedua, anak didik dan kontak sosial edukatif. Saat sekolah dulu, saya sering merasa bahwa belajar yang paling berkesan justru bukan dari buku, tapi dari interaksi. Misalnya, saat saya berdiskusi dengan guru BK atau ketika kerja kelompok, itu adalah kontak sosial edukatif, proses belajar yang terjadi karena adanya hubungan manusiawi. Jadi, sebagai calon guru BK, saya belajar bahwa peran saya bukan hanya menyampaikan materi, tapi membangun komunikasi yang bermakna dengan siswa. Di bab ketiga, sosialisasi anak didik. Saya dulu anak yang cukup pendiam, jarang berani tampil di depan kelas, tapi berkat kegiatan sekolah seperti Rohis dan OSIS misalnya, saya mulai belajar percaya diri, kerjasama, dan menghargai orang lain. Ini adalah contoh nyata dari sosialisasi, di mana saya sebagai anak didik belajar menjadi bagian dari masyarakat, bukan hanya lewat pelajaran, tapi dari pengalaman sosial di sekolah. Di bab keempat, interaksi edukatif di sekolah. Saya ingat salah satu guru saya yang selalu mulai pelajaran dengan cerita pendek atau tanya jawab. Kelas jadi hidup dan saya jadi lebih mudah paham. Disinilah saya paham bahwa interaksi edukatif itu penting. Bukan hanya transfer ilmu, tapi juga hubungan yang membangun kepercayaan dan semangat belajar. Guru bukan hanya pendidik, tapi juga fasilitator yang menciptakan ruang belajar yang nyaman dan interaktif. Di bab kelima, sekolah sebagai organisasi. Waktu saya aktif di OSIS, saya melihat sendiri bagaimana sekolah itu seperti sebuah organisasi. Ada kepala sekolah sebagai pemimpin, guru sebagai pelaksana, dan siswa sebagai anggota. Sekolah punya visi, misi, dan sistem kerja. Kalau semua komponen ini bekerja sama dengan baik, maka proses pendidikan akan berjalan efektif. Saya belajar bahwa jadi bagian dari sekolah bukan hanya belajar sebagai individu, tapi juga ikut serta dalam sistem yang lebih besar. Bab 6, pendidikan dan perantara sosial. Nah, selain guru dan sekolah, saya juga belajar banyak dari keluarga, media sosial, bahkan dari YouTube dan TikTok. Itulah yang disebut perantara sosial dalam pendidikan. Semua pihak dan media yang ikut mempengaruhi cara kita belajar. Maka, sebagai guru BK nanti, saya harus sadar bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di rumah, di dunia digital, dan di masyarakat. Di bab ketujuh, pendidikan dan stratifikasi sosial. Saya punya teman yang sangat pintar, tapi harus bekerja sambil sekolah karena kondisi ekonomi keluarganya. Di sisi lain, ada juga yang punya semua fasilitas, tapi justru tidak serius belajar. Ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial mempengaruhi akses dan hasil pendidikan. Tapi, pendidikan juga bisa menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan itu, kalau benar-benar dimanfaatkan. Bab ke-8, pendidikan dan mobilitas sosial. Salah satu hal yang paling saya syukuri adalah bagaimana pendidikan bisa mengubah jalan hidup saya. Orang tua saya, mereka sangat mendukung saya untuk kuliah. Berkat itu, saya punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga saya. Ini yang disebut mobilitas sosial lewat pendidikan. Di bab ke-8, pendidikan dan perubahan sosial. Dulu, di kampung saya, anak perempuan tidak didorong untuk sekolah tinggi. Tapi, sekarang banyak yang kuliah dan bekerja. Itu bukti bahwa pendidikan membawa perubahan sosial. Pendidikan mampu mengubah cara berpikir masyarakat, membuka wawasan, dan membentuk budaya baru yang lebih adil dan terbuka. Yang ke-10 atau yang terakhir, profesionalisme guru dan globalisasi. Di era globalisasi, guru tidak cukup hanya pintar teori,
Saya menyadari sebagai calon guru BK, saya harus terus belajar, mengembangkan diri, dan memahami teknologi yang digunakan siswa. Profesionalisme guru bukan hanya soal kemampuan mengajar, tapi juga soal menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, pesan bermakna yang dapat dipetik yaitu, kadang kita berpikir bahwa pendidikan hanya terjadi di dalam kelas, hanya soal nilai, tugas, dan gelar. Tapi sebenarnya pendidikan itu hidup. Ia tumbuh dalam percakapan hangat antara guru dan murid, dalam keberanian siswa yang mulai percaya diri berbicara, dalam kerjasama yang terjalin di balik tugas kelompok, dan bahkan dalam keheningan ketika kita mulai memahami makna dari belajar itu sendiri. Sebagai anak dari keluarga biasa, saya merasakan sendiri bagaimana pendidikan bukan sekedar jalan menuju pekerjaan, tapi jembatan menuju harapan. Ia memberi saya kesempatan untuk mengenal diri, memahami orang lain, dan mulai membayangkan peran saya di dunia ini. Kini, sebagai calon guru BK, saya sadar bahwa tugas saya bukan hanya membimbing, tapi juga menemani dengan empati, dengan sabar, dan dengan hati yang terus belajar. Karena pada akhirnya, pendidikan yang sejati bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling peduli. Dari semua pengalaman dan pembelajaran ini, saya sadar bahwa pendidikan adalah kekuatan besar dalam membantu diri dan masyarakat. Sosiantropologi pendidikan membuka mata saya bahwa belajar itu bukan hanya soal akademik, tapi juga soal menjadi manusia yang lebih sadar, peduli, dan berperan aktif dalam perubahan sosial. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian juga untuk melihat pendidikan dari sudut pandang yang lebih luas. Saya Muhammad Arif Ramadan pamit undur diri. Jika ada salah dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.